Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Ayuda Vista dengan NIM A4102000191. Di sini saya akan menguji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda untuk soal IC HOTS materi pola bilangan SMP. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai soal HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran ranah pengetahuan mengikuti taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Cradwell tahun 2001 terdiri atas kemampuan, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang berikutnya adalah ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama, satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah menelaah ide dan informasi secara kritis. Saya membuat soal HOTS tentang barisan aritmatika dengan soal yaitu Ray menghitung bilangan mulai dari 2000 lalu bertambah 10 menjadi 2010, 2020, 2030 dan seterusnya. Pada saat yang sama, Dinda menghitung mulai dari 3008 kemudian berkurang 8 menjadi 3000, 2992, 2984 dan seterusnya. Bilangan tepat sama yang diucapkan pada saat mereka menghitung bersama-sama adalah: dalam indikator soal, peserta didik mampu menentukan N dan menentukan suku ke N. Pada soal nomor 2, disajikan suatu pola barisan geometri. Peserta didik dapat menentukan jumlah suku ke N dari pola barisan yang diberikan. Soal nomor 2 yaitu dari suatu deret geometri diketahui suku ke-1 adalah 2 dan suku ke-4 adalah 16. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah. Dalam soal nomor 3, indikator soalnya yaitu diberikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus deret geometri. Peserta didik mampu menentukan rasio dan suku ke N. Soal nomor 3-nya yaitu Pak Jagdis membeli sepeda motor seharga 30 juta. Sepeda motor tersebut mengalami depresiasi atau penurunan harga jual sebesar 15% pada setiap akhir tahun. Berapakah harga jual sepeda motor Pak Jagdis pada akhir tahun ke-6? Pada soal nomor 4, indikator soalnya yaitu diberikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus deret geometri. Peserta didik mampu menentukan rasio dan jumlah suku ke N. Soal nomor 4 yaitu seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 25 cm dan potongan terpanjang 400 cm, panjang tali mula-mula adalah. Pada indikator soal nomor 5 yaitu disajikan bilangan segitiga yang berbentuk rumus suku ke N. Peserta didik dapat menentukan banyak bilangan segitiga. Soal nomor 5 yaitu bilangan segitiga adalah bilangan yang berbentuk N kali 2N plus 2 per 4 dengan N bilangan bulat positif. Banyaknya bilangan segitiga yang kurang dari 10 adalah. Dan yang berikutnya adalah proses validasi ahli. Berikut adalah bukti chat dengan validator, yaitu validator pertama Bu Nur Syami SPD, yakni guru matematika SMP IT Taufikur Rahman. Dan yang kedua atau validator 2 adalah Bapak Muhammad Isnayulian Mutsaputra MPD, yakni guru SMP Tursina Banyuwangi. Berikut ini adalah hasil validasi dari validator dan untuk angka 1 sampai 4 memiliki keterangan yaitu nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 setuju, dan nomor 4 sangat setuju. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar
yang saya tampilkan ini. Dan yang berikutnya adalah nilai dan proses analisis yang telah saya lakukan. Untuk mencari S1, caranya yaitu kita klik sama dengan, setelah itu kita klik tabel di validator 1, terus kita kurangkan dengan 1, terus kita enter, terus ketemu hasilnya. Setelah itu kita tarik ke kanan dan otomatis akan terisi di S2, lalu kita tarik ke bawah dan otomatis sampai ke bawah itu kita tidak perlu menghitung lagi, itu otomatis akan terisi. Dan untuk penjumlahan jumlah S itu caranya kita klik sama dengan, setelah itu ketik sum, lalu buka kurung, terus kita klik S1, kita digeser gitu ke S2, lalu kita enter, nanti ketemu hasilnya, lalu kita tarik ke bawah dan otomatis sampai ke bawah itu sudah terisi. Untuk mencari N, C-1, N itu jumlah validatornya itu ada 2, jadi kita klik sama dengan 2, lalu kita klik bintang, lalu buka kurung. Untuk C itu jumlah angka yang 1 sampai 4, kita klik 4 min 1 tutup kurung, dan hasilnya adalah 6, lalu kita tarik ke bawah dan otomatis akan terisi semua. Dan untuk yang berikutnya kita menggunakan rumus jumlah S dibagi N C-1. Kan jumlah S sudah diketahui, jadi kita tinggal ketik sama dengan, terus kita tinggal ngeklik pada kolom S. Setelah itu kita klik kolom pada penjumlahan S itu, terus kita ketik simbol miring atau dibagi gitu, terus kita klik N C-1 yang berjumlah 6 itu, terus nanti otomatis terisi hasilnya kan, nanti kita tarik ke bawah dan otomatis akan terisi semua. Dan rumus kriteria itu bisa kalian lihat di pertemuan 13. Rumus-rumusnya saya jelaskan tadi, itu berlaku untuk nomor 1 sampai nomor 5. Dan untuk kriteria, alhamdulillah nomor 1 ini aman karena tidak ada kriteria validitas rendah. Cari S1, caranya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik validator 1 ini, lalu kita kurangkan dengan 1, lalu kita enter, dan otomatis akan terisi gini. Nah, terus kita geser ke kanan dan lalu kita tarik ke bawah, lalu akan terisi seperti ini. Untuk jumlah S, kita klik sama dengan, lalu kita klik sum, lalu kita klik buka kurung, lalu kita klik ini S1, lalu kita geser ke kanan, lalu kita enter, dan otomatis akan terisi seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah dan otomatis akan terisi. Untuk mencari N C-1, untuk N itu kan jumlah validator. Nah, untuk jumlah validator itu 2, jadi sama dengan 2 lalu dikali, kalau kali itu kan bintang, buka kurung. Untuk angkanya kan 1 sampai 4, jadi kita tulis 4 min 1, lalu tutup kurung, kita enter, dan otomatis ketemu 6. Lalu kita tarik ke bawah dan otomatis terisi. Untuk mencari ini kita tinggal klik sama dengan, lalu kita klik jumlah S, lalu kita klik simbol ini, lalu kita klik NC-1 dan kita enter. Nah, otomatis akan terisi seperti ini. Lalu kita klik ke bawah dan otomatis akan terisi. Untuk kriteria, yang pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik if, lalu
kita klik ini. Setelah itu kita klik lebih dari sama dengan 0,8, terus titik koma. Setelah itu petik 2 VT, terus kita klik titik koma, lalu kita klik if and buka kurung, lalu kita klik lagi yang ini. Setelah itu kurang dari 0,8, setelah itu titik koma, kita klik yang ini, lebih dari sama dengan 0,4, lalu tutup kurung. Setelah itu titik koma, kita klik tanda petik 2 PS, lalu kita klik titik koma, lalu VR tanda petik 2, lalu tutup kurung 2. Nah, otomatis akan terisi seperti ini untuk kriteria. Lalu kita tarik ke bawah dan otomatis nanti akan terisi. Nah, begitu tutorial untuk mencari proses analisis. Untuk nomor 2 caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk kriteria, untuk nomor 2 itu alhamdulillah masih aman karena tidak ada validitas rendah. Untuk soal nomor 3 itu ada pernyataan yang kriterianya itu validitas rendah, yaitu pernyataan nomor 4. Pernyataannya yaitu soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian. Dan untuk pernyataan nomor 1 sampai 14 hanya satu yang memiliki validitas rendah. Dan untuk soal nomor 4, dari poin pernyataan nomor 1 sampai 14 untuk kriterianya alhamdulillah tidak ada kriteria yang validitasnya rendah. Dan untuk soal nomor 5 itu tidak ada juga validitas yang rendah. Jadi soal nomor 5 masih aman. Dan yang berikutnya adalah proses uji coba terbatas. Di sini kan saya membuat soal SMP, maka dari itu saya uji ke anak-anak SMA. Dan di sini saya memiliki 15 responden, diantaranya yaitu Ahden Givari Artada Resvi, yang kedua Hanis Rosa Maudi, yang ketiga Fadia Rahmadini, yang keempat Tantri Nurlita, yang kelima Nikmatul Hidayah, yang keenam Adam Rizky Maulana, yang ketujuh Wahyu Dwi Cahyanto, yang ke-8 Devniar Mahsa, yang ke-9 Dimas, yang ke-10 Ikrar, yang ke-11 Angelika, yang ke-12 Sabrina Salsabila, yang 13 Wega Sapta, yang ke-14 Alicia Regita Salsabila. Dan ini adalah jawaban dari responden saya. Di sini saya membuat folder khusus jawaban dari responden saya. Bisa dilihat pada tampilan ini. Jawaban-jawabannya sudah saya kumpulkan menjadi satu folder. Dan ini adalah cara penilaian saya. Satu soal itu nilainya 20 dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk jawaban benar skornya 12, dan jika si responden atau si murid-murid itu menulis keterangan, diketahui, ditanya, itu saya beri skor 6, dan jika ada kesimpulan saya beri skor 2. Kesimpulan itu seperti contohnya, jadi jumlah suku pertama dari bilangan tersebut adalah seperti itu. Dan di sini sebagai contoh adalah jawaban milik Fadia. Di sini saya akan menilai jawabannya. Untuk yang nomor 1 itu ada diketahui A sama B. Jadi di sini saya memberi skor untuk nomor 1 saya beri skor 3 karena tidak ada ditanya.
Dan untuk jawabannya sudah benar, tapi tidak ada kesimpulan, makanya tidak saya beri skor. Dan yang kedua, ada diketahui dan tidak ada ditanya. Jadi nomor 2 ini saya beri skor 3. Dan untuk jawaban sudah benar, saya memberi skor 12, tapi tidak ada di kesimpulan. Untuk kesimpulannya tidak ada. Dan untuk nomor 3 tidak ada diketahui, tidak ada ditanya. Jadi saya tidak memberi skor. Dan untuk jawabannya sudah benar, saya beri skor 12. Dan untuk nomor 4 ada diketahui, yaitu A sama dengan 25 dan U5 sama dengan 400. Saya beri skor. Dan untuk nomor 4 saya beri skor 3. Dan jawabannya sudah benar, saya beri skor 12, tetapi juga tidak ada kesimpulannya, makanya tidak saya beri skor. Dan untuk nomor 5 itu tidak ada diketahui atau ditanya, dan jawabannya juga salah, dan tidak ada kesimpulan juga, maka saya tidak memberi skor, saya beri skor 0 untuk nomor 5. Dan untuk jumlah skor kita tinggal tambahkan semua angka-angka tersebut. 3 tambah 12 tambah 3 tambah 12 tambah 3 tambah 12 tambah 12, yaitu dijumlahkan menjadi 57. Dan yang berikutnya adalah uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran dengan Anates. Pertama, buat file baru, terus jumlah subjeknya, respondennya ada 15. Setelah itu soalnya itu ada 5. Klik OK. Nah, kita tinggal ngisi nama-nama responden. Lalu untuk skor maksimalnya itu nomor 1 sampai 5, skor maksimalnya itu 20. Lalu di bawahnya sebaran jawaban responden setelah kita koreksi jawaban mereka. Setelah itu, nah untuk yang pertama kita akan penyekoran data terlebih dahulu. Di sini sudah otomatis scoringnya, total skornya yang sudah diurutkan mulai tertinggi sampai terendah. Yang tertinggi Ikrar dan yang terendah itu Akdan. Dan ini akan dijadikan dasar untuk membagi kelompok unggul dan kelompok asor. Dan di atas itu sudah ada rata-rata skornya, yaitu 51 dan standar defisiasinya yaitu 19,41. Dan yang selanjutnya adalah reliabilitas. Untuk reliabilitasnya itu 0,72. Berarti kalau kita bandingkan dengan tabel, 0,72 masuk di tinggi. Kemudian validitas soalnya itu 0,56. Jadi kalau ada di tabel itu 0,56 termasuk korelasi cukup. Dan yang selanjutnya yaitu kelompok unggul dan asornya. Untuk kelompok unggul yang diambil ada 4, yaitu Ikrar, Wisel, Dimas, dan Fadia. Untuk kelompok asor itu juga ada 4, yaitu Tiara, Angel, Wahyu, dan Akdan. Dan yang selanjutnya adalah daya pembeda. Kita fokus saja pada daya pembedanya, itu adalah 78,75%. Karena persen kita bagi 100 jadi 0,78. 0,78 itu masuk ke item soal memiliki daya pembeda sangat kuat atau sangat baik. Dan untuk nomor 2 itu kan 30, dan yang kedua itu 30,00, jadi dipersenkan jadi 0,3. 0,3 itu masuk ke sedang. Dan nomor 3 itu 60,00, kalau dipersenkan jadi 0,6. 0,6 itu masuk ke daya pembeda yang baik.
dan yang terakhir itu 0,0 dipersenkan jadi 0. Itu masuk ke daya pembeda yang lemah. Dan yang selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Itu sudah otomatis, yaitu yang pertama sedang, yang kedua muda, yang ketiga sedang, yang keempat sedang, dan yang kelima sedang. Harusnya ya, itu 25% itu sukar, 50% sedang, 25% muda pada umumnya. Jadi di sini saya perlu merevisi soal agar lebih bervariatif lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah korelasi skor butir soal dengan skor total. Di sini adalah validitas per item. Karena di sini ada yang minus, jadi saya masih perlu merevisi soal. Yang minus itu berarti nomor 2 dan nomor 5. Jadi nomor 2 dan nomor 5 soalnya itu belum bisa digunakan. Yang selanjutnya adalah rekap analisis. Rekap analisis ini sudah full, tapi hasilnya masih ada yang minus atau tidak signifikan. Jadi saya perlu cek apa yang kurang dari ketiga aspek ini. Ketiga aspek itu daya pembeda, tingkat kesukaran, dan korelasi. Di antaranya itu misal apakah daya pembedanya terlalu buruk atau tingkat kesukarannya terlalu sukar atau validitasnya terlalu rendah. Jadi saya bisa memperbaiki soal tersebut dari berbagai kriteria. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.